Setelah mengkonfirmasi rencananya, Zhou Mingrui telah merasa ia menemukan penyokong mentalnya. Ketakutan dan kegelisahannya tersapu menjauh ke sudut pikirannya. Baru saat itulah dia memiliki mood untuk mempelajari fragmen memori Klein dengan hati-hati. Zhou Mingrui biasanya berdiri sebelum mematikan katup pipa. Dia menyaksikan lampu dinding secara bertahap redup sampai nyalanya padam sebelum duduk kembali. Saat dia secara tidak sadar mengutak-atik silinder kuningan revolver, dia menekan sisi kepalanya. Dia perlahan-lahan mengingat kembali ingatannya dalam kegelapan yang diwarnai merah seperti seolah-olah dia adalah penonton yang paling penuh perhatian di bioskop. Mungkin karena peluru yang menembus kepalanya, ingatan Klein menjadi seperti kaca pecah. Tidak hanya ingatan yang tidak berdekatan, ada banyak kepingan yang jelas hilang. Misalnya, ingatan yang berkaitan dengan bagaimana revolver yang sangat indah itu muncul di tangannya, apakah ia bunuh diri, atau terbunuh, serta makna kata-kata, semua orang akan mati, termasuk diriku, di buku catatan, atau apakah ia ikut serta dalam hal yang aneh 2 hari sebelum kejadian. Tidak hanya ingatan khusus ini menjadi terfragmentasi, ada juga bagian yang hilang. Itu sama bahkan untuk pengetahuan yang seharusnya dia ketahui. Mengingat situasi saat ini, Zhou Mingrui percaya bahwa jika Klein kembali masuk ke universitas, tidak yakin dia akan lulus meskipun dia baru saja meninggalkan kampus beberapa hari yang lalu tanpa sedikit pun bersantai. Dia perlu berpartisipasi dalam wawancara Departemen Sejarah Universitas Tingen 2 hari kemudian. Lulusan universitas dari Kerajaan Lon tidak memiliki tradisi untuk tinggal di alma mater mereka, mentornya telah memberinya surat rekomendasi untuk Universitas Tingen dan Universitas Baekloon. Melalui jendela, Zhou Mingrui diam-diam mengamati pergerakan bulan merah di barat. Tenggelamnya bulan secara bertahap berlanjut sampai cahaya redup bersinar dari timur, mewarnai cakrawala keemasan. Pada saat itu, ada keributan di dalam apartemen. Segera, suara langkah kaki mendekati pintu. Melissa sudah bangun, dia benar-benar tepat waktu seperti biasa. Zhou Mingrui tersenyum. Karena kenangan Klein yang ada di tubuhnya, melihat Melissa membuatnya merasa seolah-olah dia benar-benar adik perempuannya. Namun, sebenarnya aku tidak punya adik perempuan, dia segera membantah dirinya sendiri. Melissa berbeda dari Benson dan Klein. Pendidikan dasarnya belum selesai di kelas sekolah minggu yang ditawarkan oleh gereja Dewi Evernight. Ketika dia mencapai usia sekolah, Kerajaan Lon telah memberlakukan Undang-Undang Pendidikan Dasar. Komite Pendidikan Dasar dan Menengah didirikan dan secara khusus disediakan dengan dana tersendiri, meningkatkan investasi kerajaan dalam pendidikan. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, di bawah premis bahwa banyak sekolah gereja akan didirikan, banyak sekolah dasar negeri didirikan untuk mempertahankan prinsip netralitas agama secara ketat. Ini untuk mencegah pendidikan melibatkan diri dalam konflik antara Lord of Storms, Dewi Evernight, dan God of Steam and Machinery. Dibandingkan dengan sekolah minggu yang hanya membutuhkan 1 sen dolar per minggu, biaya sekolah dasar negeri 3 sen per minggu tampak agak mahal. Namun, yang pertama hanya memberikan pendidikan setiap hari minggu, sedangkan yang kedua menyediakan kelas 6 hari seminggu. Kesimpulannya, harganya sangat rendah sehingga hampir gratis. Melissa berbeda dari kebanyakan gadis. Sejak usia muda, dia menikmati hal-hal seperti roda gigi, pegas, dan bantalan. Ambisinya adalah menjadi mekanik uap. Setelah menderita karena kurangnya budaya, Benson, yang tahu pentingnya pendidikan, mendukung impian saudara perempuannya seperti bagaimana ia mendukung pendidikan Universitas Klein. Bagaimanapun, sekolah teknik Tingen hanya dianggap sebagai pendidikan menengah. Tidak perlu baginya untuk menghadiri sekolah bahasa atau sekolah umum untuk pengetahuan lebih lanjut. Pada Juli tahun lalu, Melissa yang berusia 15 tahun lulus ujian masuknya dan memenuhi mimpinya untuk menjadi mahasiswa di Departemen STEAM dan Mesin Tingen Technical School. Dengan demikian, uang sekolah mingguannya dinaikkan menjadi 9 pounds. Sementara itu, perusahaan Benson dipengaruhi oleh situasi di benua selatan. Ada penurunan drastis dalam laba dan transaksi bisnis. Lebih dari sepertiga karyawan di PHK. Untuk mempertahankan pekerjaannya dan mempertahankan mata pencaharian mereka, Benson hanya bisa menerima tugas yang lebih sulit. Dia harus bekerja lembur lebih sering atau pergi ke tempat-tempat dengan lingkungan yang keras. Itulah yang dia lakukan beberapa hari terakhir. Bukan karena Klein tidak berpikir untuk membantu berbagi beban kakak laki-lakinya tetapi dilahirkan sebagai orang biasa dan telah diterima di sekolah bahasa rata-rata, dia merasakan rasa tidak mampu yang kuat ketika dia mendaftar ke universitas. Sebagai contoh, sebagai muasal dari semua bahasa di benua utara, bahasa kuno Vesak adalah sesuatu yang dipelajari oleh semua anak bangsawan dan kelas kaya sejak usia muda. Sebaliknya, ia hanya melakukan kontak pertama dengannya di universitas. Dia menghadapi banyak aspek serupa selama karir sekolahnya. Klein telah mengerahkan semuanya dan sering begadang hingga larut malam dan bangun lebih awal sebelum nyaris tidak berhasil mengejar yang lain, akhirnya membiarkannya lulus dengan hasil rata-rata. Kenangan tentang kakak laki-lakinya dan adik perempuannya tetap aktif dalam pikiran Zhou Mingrui sampai dia membuka kenop pintu. Baru kemudian dia tersentak bangun dan ingat bahwa dia memegang revolver di tangannya. Ini adalah barang semi-teregulasi.
Itu akan menakuti anak-anak. Juga, masih ada luka di kepalaku. Dengan Melissa tiba kapan saja, Zhou Mingrui menekan pelipisnya dan dengan cepat membuka laci meja dan melemparkan revolvernya sebelum membantingnya. Apa yang terjadi? Melissa memandang dengan rasa ingin tahu ketika dia mendengar keributan. Dia masih berada di puncak masa mudanya. Meskipun dia tidak memiliki banyak makanan bergizi untuk dimakan, membuat wajahnya kurus dan sedikit pucat, kulitnya tetap berkilau karena memancarkan pancaran seorang gadis muda. Ketika Zhou Mingrui melihat mata coklat saudara perempuannya memandang, dia dengan paksa menenangkan diri dan mengambil item di samping tangannya sebelum dengan tenang menutup laci untuk menyembunyikan keberadaan revolver. Dia meletakkan tangannya yang lain di pelipisnya, tekstur mengkonfirmasi bahwa lukanya sudah sembuh. Dia mengeluarkan arloji saku perak berdaun anggur dan menekan bagian atasnya dengan lembut, membuat covernya terbuka. Itu adalah foto ayah dari saudara kandungnya. Itu adalah barang paling berharga yang ditinggalkan oleh sersan Angkatan Darat Kerajaan, tetapi sebagai barang bekas, barang itu akan sering tidak berfungsi dari waktu ke waktu dalam beberapa tahun terakhir meskipun ia menyuruh seorang ahli untuk memperbaikinya. Itu membuat malu Benson karena senang membawanya bersamanya untuk meningkatkan statusnya berkali-kali, jadi pada akhirnya ditinggalkan di rumah. Harus dikatakan bahwa mungkin Melissa memang memiliki bakat di bidang permesinan. Setelah memahami prinsip-prinsip di balik arloji, ia meminjam alat-alat dari sekolah teknik untuk bermain arloji saku. Baru-baru ini, dia bahkan mengklaim telah memperbaikinya. Zhou Mingrui melihat ke sampul terbuka arloji dan melihat bahwa jarum detik tidak bergerak. Tanpa sadar, ia memutar tombol pemutar atas untuk memutar arloji saku. Namun, meski ia kesulitan beberapa kali, ia tidak mendengar suara pegas berbunyi, namun jarum tetap tidak bergerak. Sepertinya sudah rusak lagi. Dia menatap adiknya sambil mencoba menemukan topik pembicaraan. Melissa menatapnya tanpa ekspresi dan berjalan cepat untuk mengambil arloji saku. Dia berdiri di tempatnya dan menarik tombol yang menempel di bagian atas arloji. Dengan beberapa putaran sederhana, tik-tok dari suara jarum terdengar. Tidakkah menarik tombolnya ke atas biasanya dimaksudkan untuk menyesuaikan waktu? Ekspresi Zhou Mingrui segera menjadi kosong. Pada saat itu, bel berdentang dari katedral yang jauh. Itu berdentang 6 kali, terdengar jauh dan halus. Melissa memiringkan kepalanya untuk mendengarkannya dan menarik tombolnya sekali lagi. Setelah itu, dia memutarnya untuk menyinkronkan waktu. Itu baik-baik saja sekarang, katanya tanpa emosi. Dia kemudian menekan tombol bagian atas kembali dan menyerahkan arloji saku kembali ke Zhou Mingrui. Zhou Mingrui membalas senyumnya dengan malu. Melissa menatap kakaknya dengan tajam sebelum berbalik untuk berjalan ke lemari. Dia mengambil perlengkapan mandi dan handuknya sebelum membuka pintu untuk pergi. Dia menuju ke kamar mandi umum. Mengapa ekspresinya terlihat meremehkan dan pasrah? Apakah ini bentuk cinta dan kepedulian terhadap saudara lelaki yang tak berkemampuan? Zhou Mingrui menunduk dan terkekeh. Dia menutup jam arloji saku dengan klik sebelum membukanya lagi. Dia mengulangi tindakan ini ketika pikiran isengnya terfokus pada sebuah pertanyaan. Klein bunuh diri tanpa peredam. Yah, aku akan menganggapnya sebagai bunuh diri untuk saat ini. Bunuh dirinya seharusnya menyebabkan keributan, namun, Melissa, yang hanya berjarak satu dinding, tidak menyadarinya sama sekali. Apakah dia tidur terlalu nyenyak? Atau apakah bunuh diri Klein diselimuti misteri? Klik, jam saku terbuka. Ketak, arloji saku ditutup. Melissa kembali dari mencuci dan melihat tindakan bawah sadar kakaknya yang terus-menerus membuka dan menutup arloji saku. Tatapannya sekali lagi diliputi kesal saat dia berkata dengan suara yang manis, Klein, ambil semua roti yang tersisa. Ingatlah untuk membeli yang segar hari ini. Ada daging dan kacang polong juga. Wawancaramu sudah dekat. Aku akan memasakkanmu daging kambing yang direbus dengan kacang polong. Ketika dia berbicara, dia memindahkan kompor dari sudut. Dengan bahan bakar arang, dia merebus sepanci air panas. Sebelum air mendidih, dia membuka laci lemari paling bawah dan mengeluarkan apa yang tampak seperti harta karun, sekaleng daun teh inferior. Dia melemparkan sekitar 10 daun ke dalam panci dan berpura-pura bahwa itu adalah teh asli. Melissa menuangkan 2 cangkir teh besar saat dia berbagi 2 potong roti gandum dengan Zhou Mingrui sambil minum teh. Tidak ada potongan serbuk atau gluten berlebih yang tercampur, tetapi itu tetap tidak menggugah seleranya. Zhou Mingrui masih merasa lemah dan lapar. Dia memaksa dirinya untuk menelan roti dengan teh sambil mengeluh dalam hati. Melissa selesai makan beberapa menit kemudian. Setelah dia menyesuaikan rambut hitamnya yang sampai ke rompinya, dia memandang Zhou Mingrui dan berkata, ingatlah untuk membeli roti segar. Yang kita butuhkan hanya 8 pound. Cuacanya panas, sehingga roti akan mudah rusak. Juga, beli daging kambing dan kacang polong. Ingatlah untuk membelinya. Memang, dia menunjukkan perhatian pada kakaknya yang membosankan. Dia bahkan harus mengulangi untuk menekankannya di lain waktu. Zhou Mingrui mengangguk sambil tersenyum. Baiklah, mengenai pound kerajaan Lon, Zhou Mingrui mencocokkan memori otak Klein dengan miliknya. Dia percaya itu hampir setengah kilogram dari apa yang dia terbiasa. Melissa tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri dan merapikan tempat itu.
Setelah mengepak sedikit roti terakhir untuk makan siang, dia mengenakan topi kerudung compang camping yang ditinggalkan ibu mereka, mengambil tas yang dijahit sendiri untuk membawa buku-buku dan alat tulisnya, dan bersiap untuk pergi. Itu bukan hari Minggu, jadi dia harus menghadiri 1 hari penuh pelajaran. Berjalan dari apartemen mereka ke Tingen Technical School membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Ada kereta kuda umum yang harganya 1 sen per 1 kilometer dengan batas 4 pence di kota dan 6 pence di pinggiran kota. Untuk menghemat uang, Melissa akan pergi lebih dulu dan berjalan ke sekolah. Beberapa saat setelah dia membuka pintu utama, dia berhenti di langkahnya dan membalikkan badannya setengah, berkata, "Klein, jangan membeli terlalu banyak daging kambing atau kacang polong. Benson mungkin kembali pada hari Minggu. Oh, dan ingat kita hanya membutuhkan 8 pon roti." "Oke, tentu," jawab Zhou Mingrui dengan putus asa. Secara bersamaan, ia mengulangi kata "minggu" beberapa kali di kepalanya. Di benua utara, 1 tahun juga dibagi menjadi 12 bulan. Setiap tahun, ada 365 atau 366 hari. Seminggu juga dibagi menjadi 7 hari. Pemisahan bulan adalah hasil dari pengamatan astronomi. Itu membuat Zhou Mingrui curiga apakah dia berada di dunia paralel. Adapun pemisahan hari, itu adalah hasil dari agama. Ini karena benua utara memiliki 7 dewa ortodoks, Eternal Blazing Sun, Lord of Storm, God of Knowledge and Wisdom, Dewi Evernight, Mother Earth, God of War, God of Steam and Machinery. Melihat saudara perempuannya menutup pintu dan pergi, Zhou Mingrui tiba-tiba menghela nafas. Segera, pikirannya terfokus pada ritual peningkatan keberuntungan. "Maaf, karena aku benar-benar ingin kembali ke rumah."